ketahan ya di demand. Ya. Ketika sudah terlihat seperti ini, nanti dulu kita masalah entry point, kita mampu baca aja dulu semua market yang kita lihat. Saya sambil merokok. Kalau gold gimana? Oke, kita lihat gold. Nah ini gold sambil saya analisa yang di YouTube ya. Ini chart gold kita. Ini adalah terakhir analisa kita di YouTube kemarin. Saya buatkan satu channel begini, range-nya sekarang makin besar. Kemudian yang ini sudah di respect, zona yang sudah kita tandai low range. Kemudian dia naik, dia buat high, pullback, demand. Kita zoom in dulu. High, low, higher high, pullback, demand, buat higher high, drop base, drop, tidak ada higher high di sini, oke? Nah, kemudian dia turun, hanya saja area ini nanti bisa ketembus nggak? Bisa. Ketika nanti market ini pergi ke atas, dia bisa tembus. Kenapa bisa tembus? White zone accumulation. So, kita sudah tidak tertarik lagi untuk entry sell di situ. Tapi kalau untuk target nggak masalah, ya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah ini, range ini berada di sini. Nah, oke. Kalau dia turun, di sini saya punya area. Nah, area itu adalah area brilliant zone. Nanti kita belajar. Ini adalah area brilliant zone kita. Dia masih belum tertembus dan masih bisa kita manfaatkan untuk dia pullback and then pergi ke atas. Nah, ketika nanti dia naik ke atas, di sini ada supply. Jangan gunakan lagi supply ini. Kenapa? Sudah tahu kan alasannya? Ya, dia akan mudah ketebus. Boleh sell di sini, tapi jangan kaget kalau floating dulu ya. Atau scalping boleh, cuman janganlah, ini sudah tidak enak ya. Nah, kalau kita melihat market begini, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali scalping ataupun intraday juga harus cepat masuk keluar masuk, supply demand. Kita punya low range di sini, demand zone. Nah, cuman nanti ini udah akan membentuk fake out. Di sini ada support, dia akan turun pergi ke bawah sini. Nah, tuh zonanya ya. Zona ranging ini kita nggak peduli sebenarnya. Terserah dia mau ke atas kayak mau ke bawah. Yang terpenting kalau mau masuk keluar dengan cepat saja. Selama belum ada breakout, karena di time frame besarnya dia adalah dia membentuk base, lagi masuk ke zona demand, masih berbentuk base. Kemudian di weekly juga berusaha fill shadow kita yang ada di weekly. Nah, tapi dia belum selesai, close dengan posisi candle seperti ini ya. Nah, ini berarti inside bar dari candle yang ini. Nah, tapi candle ini besar range-nya, yang ini pin bar yang sudah kita jelaskan kemarin. Berikutnya dia keluar, berarti sudah tidak lagi menjadi inside bar. Nah, ini berada di dalam range weekly. Nah, range weekly berapa besar? 600 pip. Nah, zona di atas ini yang udah kita tandakan akan menjadi zona penting kalau dia ke atas. Zona yang di bawah akan menjadi zona penting kalau dia nanti menuju ke bawah. Ya, masuk ke bawah. Kalau mau ikut sell berarti ikut. Yang mau ikut buy waktu dia pergi ke atas, di sini key level. Nah, kenapa begini banget? Memang begini, marketnya lagi begini. Nah, key levelnya di tengah-tengah, ya kan? Nah, tuh, hati-hati, ya, hati-hati, gold ini. Nah, yang mau cari buy, turun aja dulu, jangan buru-buru buy-nya, biar aja dulu di zona-zona sini, nanti baru nanti dia buat struktur baru buy.
Yang mau cari sell, jangan juga buru-buru. Biar dulu dia di atas, nanti dia bawa struktur, baru sell. Oke? Karena marketnya sedang tidak memberi kita kesempatan untuk pergi jauh. Nah, dia turun bisa ke bawah sini, level yang kita tandai ini ya. Kalau dia ke atas, dia akan pergi ke itu zona biru kita punya area ya. Dua area yang harus kita perhatikan dalam 1-2 minggu ke depan. Kalau berbicara lama panjang untuk 1 atau 2 bulan kita nggak tahu, terutama US dollar sama Jepang yen. Perhatikan dua pair itu ya. Ini akan ada ledakan besar nih, tapi tidak bisa cepat dia. Maksud saya bisa terjadi bulan depan, oke, atau bulan berikutnya. Karena range-nya ini sudah lama, sekarang dia terbentuk accumulation. Dia nanti kalau dia udah break, dia akan pergi kencang dan pergi jauh. Masih bisa jauh. Kalau dia turun ke bawah dia pergi jauh. Kalau dia naik ke atas dia pergi naik ke atas. Kapan itu? Nah, nanti kita sama-sama update tiap minggu pergerakan gold ini ke depan. Nah, itu lebih kurang lebih ya. Mantap. Untuk gold begitu. Dari atas belum selesai. Kenapa dia? Pokoknya sebenarnya kalau kita ingat ya, dari sini kita udah bilang kan, ini adalah kompleks zone. Kompleks zone 4 untuk daily H4. Oke, weekly juga. Yang dari bawah dia adalah 2 untuk pergerakan dari cycle sini. Nah, dia dalam keadaan korektif, kompleks area, nah udah berkumpul semua. Jadi wajar ketika di area-area seperti ini banyak trader yang terkena stop loss, banyak trader yang tidak cepat mengambil profit ya, kena stop loss. Kenapa? Karena memang zonanya memang zona kompleks area, zona tempat ranging besar terjadi. Wave 4 atau wave 2 kompleks area. Mana backtest contohnya? Kayak semacam mana ya, zona-zona yang tidak enak untuk di tradingkan. Nah ini ya, nih tuh. Nah, bisa lah dia sebenarnya membuat drop, base drop langsung turun, bisa. Kita udah tahu dari sini dia mau pergi turun contoh. Tapi yang kita perlu hati-hati itu pullbacknya ini. Nah, pullback yang begini yang harus kita perhatikan. Ini key level. Nah, tapi menangkap ini kan juga harus mentalnya harus mental ini ya. Nah, zonanya gede gitu. Jadi kalau di sini ini ada key level nih. Sini 1. Oke, kelihatan ya, saya zoom in. Ada key level di situ. Ada banyak doji bla 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 segala macam. Permasalahannya dia in the middle of range saja. So, manfaatkannya dia lebih baik terbalik, alias break dulu tapi ya. Break keluar, pullback, buy. Oke, atau break ke bawah, pullback, sell. Karena apa? Karena key levelnya ini di zona yang tidak memiliki confluence area yang kuat. Nah, kalau yang di sini kan beda nih. Key level, support, key level. Nah, ada signifikan support resistance. Kalau yang di tengah ini dia punya support, resistance, support. Oke. Nah, sekarang konteksnya dia berada di area sini. Gitu. Yang mau masuk stop loss kecil, kalau mau sell ambil key level. Kalau tidak, ini aja contohnya nih, spike down, spike up. Kecuali bisa ambil one candle daily TP, one candle daily TP. Berarti di sini juga nanti entry masuk sell di high range, turun demand terdekat TP. Yang buy di demand, supply terdekat TP. Gitu aja dulu terus. Selama ranging ini belum hancur, ranging ini pakai kontak ranging aja terus. Jangan dulu hold panjang-panjang. Nah, cuman bisa itu aja yang bisa saya sarankan untuk gold ini. Nah, karena masih begitu dia. bolak-balik aja ya jelasinnya. Emang begitu, bagaimana lagi? Oke.
Oh, atau gini saja. Ini kan kebetulan pada di chapter basic. Nah, saya punya ini nih, saya punya simulation. Nah, saya punya simulation namanya, udah lama nih saya nggak pakai simulation. Kita belajar ya. Belajar backtest tapi seperti live. Nah, kita pakai FX simulator. Ini masih pada on nggak? Coba cek halo tes suaranya salah satu. Nanti taunya saya. Halo. Oh ada ya. Nah ini om ya. Ini namanya FX simulator. Nanti boleh dicari, nggak usah